apa namanya, dari rentang 15 September 2019 itu kan sebenarnya berarti secara substantif semua rumusan itu sudah disepakati bersama Betul, ya. betul, Yang awalnya rencananya pada tanggal 24 September ya 2019 betul. sebenarnya akan diparipurnakan. Purnapurnakan. Nah, pertanyaannya itu adalah dari tanggal 15 September 2019 sampai kemarin tanggal 6 itu apakah kemudian ada beberapa substansi yang berubah? Ya, Dulu kan jadi memantik demo besar-besaran betul, tuh Mas betul, Afdal gitu. Apakah ada yang betul. berubah gitu dengan yang Jadi baru? beberapa isu krusial itu saya coba telaah, itu ada 14 isu krusial. Oke. Pertama tentang living law, hukum yang hidup dalam masyarakat, terus ada pidana mati, ada penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap lembaga negara, terus memidana kekuatan gaib, terus kemudian advokat curang, terus kemudian unggas yang memasuki kebun atau pekarangan, terus kemudian perzinaan, terus dan lainnya. Nah, memang kemudian awalnya pemerintah dan DPR berpikir bahwa ini lebih kepada misinformasi publik terhadap RKUHP. Tapi kemudian setelah melakukan sosialisasi, memang ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari draft RKUHP di September 2019 itu, Mas Arief. Contoh seperti advokat curang akhirnya dihapuskan. Karena memang sudah diatur tidak hanya advokat, penegak hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, itu pun dipidana. Jadi tidak hanya advokat curang. Terus kemudian seperti dokter atau dokter gigi yang berpraktik tanpa izin, awalnya diatur sebagai tindak pidana, karena kita mencermati ada putusan MK yang kemudian membatalkan itu, akhirnya dihapus dari RKUHP. Gitu, tidak ada. Terus kemudian terkait dengan pasal penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, itu kemudian direformulasi, sehingga kemudian membedakan mana yang menghina, termasuk fitnah di dalamnya, dan mana yang mengkritik. Dan untuk kritik, dan yang kemudian untuk kepentingan umum, itu dijelaskan di pasal 218 ayat 2, itu tidak dipidana. Nah, seperti itulah kemudian reformulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dari rentan waktu 2019 sampai 2022. Jadi yang menarik terkait pasal 218 tadi ya, Mas Afdal ya, penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Itu diatur di pasal 218. Di situ dikatakan itu setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Meskipun memang di ayat 2-nya itu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ini bagaimana kemudian bisa mengkategorikan itu merupakan kepentingan umum atau pembelaan diri sehingga tidak masuk ke dalam ketentuan itu melakukan penyerangan kehormatan itu. Jadi ini KUHP ini kan pidana material. Ya. Nanti pidana formilnya di KUHP. Maka kemudian setelah KUHP ini disahkan, kita berharap aparat penegak hukum memahami betul bahwa terhadap masyarakat yang kemudian memberikan kritik, terus kemudian bertujuan untuk kepentingan umum, tidak masuk dalam kategori ini. Jadi concernnya nanti adalah penguatan di aparat penegak hukum, sosialisasi yang baik. Nah, sebenarnya ini kan draft sudah ada dari 2012.